Yang kami hormati, saya akan membacakan prosesi pemakaman almarhum Bapak Opa Saudara tercinta Bapak Osias Elodea. Yang pertama pembuka, yang kedua pembacaan riwayat hidup. Pembagi duka yang kami kasihi dan yang kami hormati, kita akan masuk dalam ibadah pemakaman jenazah almarhum Bapak Opa Saudara tercinta Bapak Osias Elodea yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Pendeta Merlin J. Besikore, Sarjana Teologi. Yesus Kristus tidak pernah berubah, kemarin, hari ini dan selamanya. Ia sama ketika ia memberikan kehidupan kepada kekasih kita, Bapak, suami, Opa Osias Elodea. Pertolongan kita dalam ibadah penguburan mendiang Bapak, suami, Opa Osias Elodea saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari maut untuk kehidupan kekal. Baginya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin.
lalui badai dunia, kau tetap besertaku. Ku tak takut jalan yang berliku, kau kan selalu menuntun langkahku. Kau Allah yang setia, olehmu aku mampu menanggung semua perkara. Kau Allah yang setia, olehmu aku mampu menanggung semua perkara. Hati sedang galau, pada siapa aku mengadu. Ya Tuhan, sumber kekuatan kami dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar tentang isi hati-Mu. Kami percaya Roh Kudus memimpin kami. Agar apa yang kami dengar dapat 9 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8 menjadi bagian firman Tuhan yang memberkati kita saat ini. Bapak Ibu, disilahkan untuk berdiri. Mazmur 39 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa terlempap saja kau tentukan umurku. Bagimu, hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya memperebutkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan, ya Tuhan? Kepadamu-lah aku berharap. Demikian sabda Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang melakukan firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Dan adalah kepastian. Kematian adalah kepastian. Bapak Ibu semua yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kalau tahu tema khotbah kematian adalah kepastian, sudah seharusnya khotbah sempurna panjang-panjang. Karena dia penting masa bisa tolong ketong untuk bisa buat apa yang harus ketong buat dalam ketong hidup. Tapi kalau baca tema langsung amin kan lucu. Salam. Bapak Mama kasih beta waktu berapa menit, detik atau jam untuk beta berkhotbah karena panas. Dari beta enak lihat tagal betanya juga mau lihat tentukan enak-enak. Iya, walaupun beta punya kondisi kesehatan kurang bagus, baru habis minum obat datang, tapi beta pastikan beta khotbah 1 jam selama. Kematian adalah kepastian. Bapak Mama yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kalau ketong tahu ketong punya saudara ada yang mau datang di ketong rumah, supaya ketong akan mempersiapkan diri dengan baik. Contohnya 1 minggu atau 2-3 hari mau datang, dia telepon bilang, Kak, beta surindu dengan semua di roti beta mau pi. Pasti ketong yang sana ada ayam, ketong pi beli ayam, ketong pi beli babi, ketong siap yang enak-enak rumah, ketong kasih rapi karena keluarga mau datang. Tapi apa yang akan ketong lakukan ketika ketong keluarga itu datang tiba-tiba dan sana kasih tahu ketong? Apakah datang ketong dulu bercerita dari jam 3 sore sampai jam 1 malam hanya minum teh? Karena jadi kalau ketong tahu suatu saat ketong akan mati dan itu pasti,
kita harus juga belajar. Kalau begitu, apa yang harus kita buat? Kerja terus tanpa ingat Tuhan, marah terus tanpa tahu bahwa kita terbatas, bagigit terus sampai berdarah-darah tapi semua berhenti bagigit, atau apa yang harus kita buat? Biayanya yang ke berapa tadi dia bilang, kerja capek-capek, timbun banyak-banyak, tapi seketika kata mati, kata tahu siapa yang nikmati. Memahami. Sekali-sekali mama justru jadi orang tua, jadi mama khotbah tentang orang tua. Dia bilang selamanya orang tua adalah wakil Allah, baik dan buruk, kurang atau tidak, dia tetap anugerah terbaik yang Tuhan izinkan dari dong kotong ada. Tapi hari ini beta mau bilang, setiap orang tua yang menabur kepahitan dalam depo hati anak-anak, ketika dia menuai di masa tua, jangan pernah mengutuk anak-anak, karena itu tidak akan pernah terjadi. Orang tua pernah jadi anak-anak, anak-anak belum pernah menjadi orang tua. Karena itu jadilah orang tua yang menabur kebaikan. Maka di kotong masa tua, ketika kotong tuai, kotong akan bilang, terima kasih Tuhan, pernah kasih beta rahim untuk melahirkan anak yang luar biasa. Beta mama pesan bahwa segala sesuatu bisa hilang dan bisa berganti, tapi anak akan selalu ada di hati orang tua. Dan karena itu dia sangat bertanggung jawab dalam ketemu hidup. Jadi orang tua jangan suka berhitung dengan anak, karena apapun itu dia ketemu darah daging. Kalau kita omong dengan kekurangan, kita omong ketemu diri sendiri. Beta sangat bersyukur Bapak Mama. Beta selalu bilang ketika beta bisa pakai toga, beta selalu bilang bahwa bersyukur punya papa dan mama yang hebat. Dong orang tua yang sangat luar biasa. Sampai sudah menikah, sudah punya anak. Mau jujur, beta punya mama sampai sekarang hutang di bank karena ketong anak perempuan nikah. Dia kasih bawa ketong keluar. Dan itu dia tidak pernah cerita di siapa-siapa. Kami menikah keluar bawa gaji antero-antero dan sampai sekarang kami nikmati kami penggaji. Dan mama tua dan bapak tua pun sekarang di bawah. Dan itu buat kami sangat menghormati mereka. Kami anak-anak kami bilang Tuhan, kami tidak tahu kematian dalam dunia hidup untuk apa. Tapi berikan mereka kesempatan untuk melihat dari jawaban-jawaban doa yang pernah mereka ucapkan di Tuhan. Kita berhabis bulan keluarga kemarin, masuk bulan lingkungan. Bagaimana kita mempersiapkan ketemu kematian itu dimulai dari dalam kehidupan keluarga. Karena ketika kau duduk-duduk kau mati oke. Tapi ketika kau sakit mau ketemu anak bantu yang akan urus kau. Kalau kau tabur hal-hal yang tidak baik, jangan marah ketika kau tidur makan tai dosan urus kau. Jangan pernah kutuk dong, karena kau pernah menabur sakit hati dalam rumpun hati. Ingat, hal yang tidak dapat digantikan dalam kehidupan adalah anak. Tadi mereka jalan. Pak tugas di Kupang selama dengan sama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasuli. Baiklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Roh, kepada Yesus Kristus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Hidup di dunia ini hanya untuk sementara. Semua ada saatnya, akan pulang kembali pada yang kuasa. Janganlah
takut, taat firman-Nya hingga akhir hidupmu. Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan bagi orang yang setia. Masuk ke tempat yang damai, rumah Bapa yang kudus, surga mulia dan abadi. Dalam kedamaian dan kemuliaan Tuhan akan mengangkatmu. Sampai bertemu kembali di surga yang kekal. Nuni au Bapa boi tapi au leo mai au nai kono sando namon au tali man. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kehidupan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang abadi. Banyak hal yang berubah dan tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi apapun yang terjadi, percayalah bahwa semuanya mendatangkan kebaikan karena Allah baik bagi kita. Kembalilah dalam kehidupan dan panggilanmu sambil terus berharap dan bersandar kepadanya. Bapak Ibu disilakan untuk berdiri. Kidung Jemaat 440, baiknya yang pertama kita nyanyikan. Kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Pengasihan Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
sidang pembagi duka. Salam sejahtera untuk kita semua. Sudah mulai. Bapak Ibu, sidang pembagi duka pada kesempatan acara pemakaman almarhum Bapak Osias Elong yang seharusnya ada di tengah-tengah kita adalah pemerintah kecamatan, pimpinan yaitu Bapak Camat, Bapak Jimmy Adu tidak hadir karena beliau juga ada kedukaan di Kupang, dan karena itu beliau ke Kupang dan mendapatkan kepada saya selaku sekretaris camat untuk mewakili pimpinan dalam hal ini camat untuk menyampaikan sambutan duka terkait berpulangnya Bapak almarhumah Osias Elodea. Yang pertama saya hormati Bapak Kepala Desa BJ Kepala Desa Lidor dan Bapak Sekretaris dan perangkat. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD dan anggota. Yang saya hormati KMJ wilayah Desa Lidor bersama teman-teman presbiter. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Desa yang hadir pada siang menjelang sore yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi mungkin ada di sini saya hormati. Yang saya hormati pula para tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, para maneleo, kaum perempuan, pemuda, singkatnya hadirin berbagi duka bersama keluarga Elodea di tempat ini. Pada pertama-tama patut kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas penyertaan dan hikmat anugerah kehidupan yang diberikan kepada kita untuk kita boleh ada bersama keluarga, untuk kita boleh membagi duka bersama keluarga di tempat ini. Bapak Ibu sidang pembagi duka, tadi banyak hal yang tidak disampaikan sebagai berkat bagi kita umat yang masih hidup yang disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta bahwa kematian itu adalah pasti. Dan itu kita yakini sebagai orang yang percaya. Oleh karena selaku pemerintah, saya mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian persiapkan kepada kita, dan saya lanjutkan lagi sebagai pemerintah untuk kita mempersiapkan diri kita yang terbaik itu kepada Tuhan. Karena tadi Mama Pendeta bilang termasuk dengan keluarga pokok 30 tahun selebihnya itu kita tidak bisa melakukan. Oleh itu selagi kita masih bisa berjalan kian kemarin, mari kita semua mempersiapkan hidup kita untuk hal yang baik, karena kerajaan yang dinanti-nantikan oleh kita adalah melakukan hal yang baik. Kalau hal yang tidak baik pasti kita sudah tahu di mana letak kita di akhir hidup kita. Bapak Ibu sidang pembagi duka yang tak lupa saya hormati anak dan juga saudari almarhum Bapak Osias Elodea. Tentunya kedukaan ini membuat kita, tapi kita belum bisa menerima seorang sosok ayah untuk meninggalkan kita. Oleh karena itu, walaupun ayah anda sudah pergi meninggalkan kita anak dan cucu, tetapi kepergian beliau, kepergian almarhum merupakan sebuah peristiwa yang misteri dalam hidup ini. Tetapi ini adalah keterpanggilan dari Sang Hayat. Maka sebagai anak, sebagai cucu, sebagai saudara,
kita ikhlaskan kepergiannya agar supaya dia mendapat tempat yang layak di sisi Maha Kuasa. Bapak Ibu sidang pembagi duka, itulah beberapa hal yang merupakan pesan yang saya berikan selaku pemerintah kepada saudari yang ditinggalkan, amat dan cucu, dan juga kita semua. Marilah kita berbagi kasih dengan sesama, karena kasih itulah yang menyelamatkan kita. Inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai sambutan dari pemerintah. Kiranya Bapak Ibu dalam penyampaian kata-kata kalimat mungkin ada yang tidak berkenan, berikan kepada kami selaku pemerintah untuk menjadi bahan refleksi pada kegiatan yang berikutnya. Dan terakhir, atas nama pemerintah Kabupaten Tenggal, Kecamatan Luahulu, pemerintah desa bersama staf dan masyarakat menyatakan turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Osias Elo. Kiranya ajal amal baik dari almarhum boleh mendapat bagian dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Salam, selamat siang. Baik, saya kembalikan. Dilanjutkan dengan penghormatan terakhir dan keluarga dan pasangan. Saksi yang pertama wanita umur 20 usia. Dilanjutkan
dilanjutkan dengan paku yang kedua oleh ketua Bapak Iwan Kandang. Paku yang keempat anak kandung Bapak Seni untuk yang bersangkutan. Mewakili Manileo Elo Bapak Arianto. Saya atur sampai dalam beratur. Talib tuh. Wes turu sudah. Balik belakang. Balik belakang. Yang satu tahan dia pun apa tuh? Nah itu. Nanti yang lain. Satu. Akan sudah. Pelan-pelan. Arya datang di barat sedikit. Turun. Pelan. Kecil turun belakang. Lepas sana. Jangan apa? Itu bagian sana lambat itu. Tali onan itu. Sudah lepas. Anak kantor. Itu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita melakukan Kidung Jemaat 445 baiknya yang pertama, harapan Tuhan. Kita melakukan Kidung Jemaat 445 baiknya yang pertama, harapan Tuhan. Oh
kuburkan jenazah dari kekasih kita, Bapak, suami, Opa, Osias, Odea yang meninggal dunia. Meskipun kita berduka cita karena kepahitan maut telah menjadi bagian dari hidup kita, namun hidup kekal yang dijanjikan kepada kita akan menghibur kita. Kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat. Dan yang dapat mati ini harus menggunakan yang tidak dapat mati. Maka kenapa firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah semangatmu? Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup, supaya menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Mari kita doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu pada hari ini, berikan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa bangsa sampai selama. Bapak, suami, Opa kekasih kita, Osias Odea yang telah meninggal dunia telah kembali kepada pencipta. Dan sekarang kita kuburkan jenazahnya sambil kembali memandang kepada Tuhan yang berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wala si kuat HP ko na lang mo. Hai, Papa.